Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Setiap nafas yang kita hembuskan adalah langkah menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Kita seringkali tergoda oleh hiruk pikuk dunia sehingga kita lupa akan tujuan yang sebenarnya. Kematian adalah pengingat bahwa dunia ini hanya sementara dan semua yang kita kumpulkan di dunia ini akan ditinggalkan saat kita pergi. Amal baiklah yang akan menemani kita di akhirat kelak. Jadi, mari kita tingkatkan ibadah dan berbuat baik kepada sesama. Karena itulah yang akan membawa kita ke kebahagiaan yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat seorang yang kita cintai berpulang ke rahmatullah, rasa duka yang mendalam pasti akan melanda. Namun dalam kesedihan itu, mari kita ingat bahwa merekalah yang pergi lebih dulu telah mendahului kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Doakan mereka dengan tulus, sebab dengan doa-doa kita bisa menjadi cahaya penerang perjalanan mereka di akhirat kelak. Jika kita menghadapi kematian dengan iman dan kesabaran, kita akan meraih ketenangan hati yang luar biasa. Kita akan memahami bahwa kematian bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari perjalanan menuju kebahagiaan di sisi Allah. Kematian yang indah atau seringkali disebut dengan kematian yang husnul khotimah menjadi cita-cita bagi umat muslim. Sebab apa? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, barang siapa yang sampai akhir hayatnya tetap pada satu keyakinan, ucapan kalimat La ilaha illallah pasti masuk surga. Husnul khotimah pun harus menjadi cita-cita bagi setiap muslim. Karena Rasul pun meminta demikian, Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umur yang terakhirnya. Sebaik-baik amalanku adalah amal-amal penutupannya. Dan sebaik-baik hariku adalah hari saat penghisapannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu bagaimanakah cara meraih husnul khotimah itu? Ternyata ada beberapa kebiasaan yang bisa kita lakukan. Upaya-upaya ini hanya sederhana dan bisa mendatangkan kebaikan di dunia. Yaitu dengan cara yang pertama, rutin melakukan zikir pagi dan petang. Yang kedua, terus melakukan sedekah, baik itu sedekah pagi maupun sedekah lainnya. Hati-hati dalam bertindak, karena apapun yang akan kita lakukan akan memberi dampak baik maupun buruk kepada kita maupun orang lain. Lakukan taubat setiap kali kita melakukan kesalahan. Dan yang terakhir yaitu meminta kepada Allah agar mati dengan keadaan husnul khotimah serta bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Keyakinan orang beriman akan adanya kehidupan setelah kematian menyebabkan dirinya selalu berada dalam mode standby dalam menghadapi kematian. Ia memandang kematian sebagai suatu keniscayaan, tidak seperti orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Muhammad SAW yang bersabda, banyak-banyaklah mengingat penghapus kenikmatan, yakninya kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Pantas bila mana Ali radhiyallahu anhu pula berkata, dunia pergi meninggalkan kita menjauh dan akhirat mendatang mendekat. Karena itu, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi budak-budak dunia. Karena sekarang waktunya beramal dan tidak ada penghisapan, sebab sedangkan besok waktunya penghisapan tidak ada amalan. Bagaimana kematian orang yang beriman? Dalam sebuah hadis radhiyallahu Nabi Muhammad SAW, orang yang beriman meninggal dengan kening yang penuh keringat. Hadis riwayat Ahmad. Ambillah keteladan dari Umar radhiyallahu anhu. Ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi saat mengimami sholat subuh. Umar pun jatuh tersungkur bersimbah darah. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak ingat istri, anak, harta, bahkan keluarga. Yang ia ingat hanyalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siapakah yang telah menikamku? Tanya Umar kepada sahabatnya. Engkau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang membuatku terbunuh di tangan orang yang tidak pernah bersujud kepadanya, walau hanya sekali. Umar pun mati syahid ketika itu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayolah saudaraku, kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan segera bertaubat, dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Sebab kematian orang kafir suatu bentuk kematian yang diwarnai dengan penyesalan yang sungguh terlambat. Kematian itu milik semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, tumbuhan, bangsa malaikat, dan setan. Semuanya akan merasakan apa yang namanya kematian. Kematian membuat hubungan antara orang yang mencintai dan yang dicintai terpisahkan. Karena kematian, seseorang harus meninggalkan harta, benda yang begitu dicintainya, begitu dibanggakan, dan begitu diagukan. Barakallahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.